bertepatan tanggal 18 November di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas. Pokok-pokok pikiran yang terkandung pada ART Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesankan Allah. 2. Hidup manusia itu bermasyarakat. 3. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan kehidupan. 4. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dapat mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. 6. Perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran dengan cara berorganisasi. 7. Pokok pikiran yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk yang menjadi cita-citanya. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, dan meneliti dan mengaji kandungan isinya. Kemudian tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, dan tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita. Tujuan Muhammadiyah dan cara mencapainya. Visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi Muhammadiyah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bab 1, nama, pendiri, dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama. Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Pasal 2, pendiri. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah bertepatan tanggal 18 November 1912 miladiah di Yogyakarta untuk jangka terbatas. Pasal 3, tempat kedudukan, yakni Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Bab 2, identitas, asas, dan lambang. Pasal 4, identitas dan asas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Muhammadiyah berasas Islam. Pasal 5, lambang. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar 12 Bab 3, maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6, maksud dan tujuan.
Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar. Pasal 7 usaha. Yang pertama, untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Bab 4 keanggotaan. Pasal 8 anggota serta hak dan kewajiban. 1. Anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu ke Muhammadiyah. Yang kedua, hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Sekian presentasi dari kami. Ya, ditutup dengan salam. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Ya, terima kasih ya. Sedikit saya sampaikan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ADART ini, setidaknya itu 3 ya, tolong dicatat. Yang pertama itu adalah inti dari mukadimah ya. Nah, mukadimah ini memang penyusunannya itu tidak di awal tapi di tengah-tengah ya. Jadi tidak di awal berdirinya itu justru tidak ada mukadimah, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong kemudian disusun mukadimah itu menjadi salah satunya itu adalah di dalam mukadimah itu ada 2 ayat, 2 surah. Yang pertama itu adalah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah Al-Imran 104 ya. Di dalam Al-Fatihah itu kita melihat aspek motivasi berdirinya suatu organisasi apa? Yaitu faktor lillahi ta'ala, atau kalau dilihat dari Al-Fatihah itu adalah dengan kata-kata bismillah, artinya segala sesuatu itu dimotivasi atau dilatar belakangi oleh pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah Al-Imran 104, di mana kita lihat di sana ada satu misi dari Muhammadiyah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi sungguhnya apapun yang dilakukan di dalam kegiatan Muhammadiyah itu tidak lain adalah mendorong masyarakat atau kita semua untuk menuju kepada kebaikan. Itu aspek dari mukadimah ya. Kemudian yang kedua adalah keanggotaan ya. Keanggotaan ini seperti organisasi-organisasi yang lain, tetapi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa sistem keanggotaan di Muhammadiyah itu sangat open ya, sangat terbuka. Siapa saja itu bisa masuk asalkan setuju dengan prinsip-prinsip atau isi yang ada di dalam ADART itu. Jadi bukan organisasi yang tertutup ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang mungkin secara latar lagi itu tidak tertulis di situ, tetapi kita bisa mencari ya. Intisari dari kepemimpinan Muhammadiyah itu adalah yang sering disebut itu dengan istilah kolektif kolegial ya, di mana faktor penentu kebijakan itu bukan ketua, tetapi adalah keseluruhan pengurus, bahkan keseluruhan dari anggota di Muhammadiyah sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kepemimpinan, baik itu mulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat, itu istilahnya kan pimpinan ya. Jadi di ranting itu ada istilah PRT ya, pimpinan ranting PRM ya, pimpinan ranting Muhammadiyah. Kemudian kalau di cabang itu namanya adalah
PCM ya, pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi yang dominan itu bukan hanya ketuanya, tapi keseluruhan itu menjadi suatu sistem. Itu yang bisa kita pahami dari AD-AD. Jadi yang pertama mukadimahnya, kemudian yang kedua ke sistem keanggotaan, kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan di Muhammadiyah. Itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya silakan diakses di e-learning, di forum. Kemudian yang tadi file dari presentasinya bisa dikirimkan ke saya, bisa ke email atau ke WA untuk saya taruh di e-learning. Saya kira itu tadi sudah saya sampaikan ya mengenai UTS dan tugas. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri forum ini. Ada satu pertanyaan? Ada enggak? Tidak paham ya? Sampun, Pak. Ya, sudah paham. Baik, Sampun, Pak. ya, kita tutup. Insya Allah sudah, Pak. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.